Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa kembali melaksanakan aktivitas-aktivitas masing-masing sebagaimana biasanya. Nah, badminton lovers, sebagaimana kita ketahui, Asosiasi Badminton Malaysia atau BAM sudah secara resmi merilis pengumuman atau mengeluarkan pengumuman tentang mereka resmi mengontrak mantan pelatih atau kepala pelatih Pelatnas Ganda Putra PBSI, yakni Heri Iman Pirngadi atau lebih sering dikenal oleh kalangan media dan kalangan luas Heri IP. Nah, memang pada daftar pelatih Pelatnas yang dikeluarkan oleh PBSI pada akhir tahun lalu, akhir 2024, pada bulan Desember 2024, nama Heri IP tidak lagi tercantum dalam daftar pelatih Pelatnas PBSI di tahun 2025. Itu artinya memang Heri IP tidak lagi akan mengarsiteki para pemain ganda putra di Pelatnas maupun di sektor lainnya. Sebelumnya dia juga sempat dipindahkan untuk menangani sektor ganda campuran. Nah, situasi ini ditangkap dengan baik oleh Asosiasi Badminton Malaysia, oleh BAM, oleh Reksi Mainaki, melalui Reksi Mainaki sebagai Direktur Kepelatihan di BAM, juga mantan pemain Indonesia yang juga pernah merebut medali emas Olimpiade Barcelona, maksud saya Olimpiade Atlanta 1996 bersama pasangannya Ricky Subagja di nomor ganda putra. Ditawarkanlah Heri IP, kemudian Heri IP gayung bersambut. Dia melihat secara profesional dia tetap merasa masih mampu untuk melatih dan ada tawaran, maka dia terimalah tawaran tersebut. Dan setelah proses beberapa pekan, akhirnya BAM menerima dan juga Heri IP bisa menerima tawaran dari BAM. Diumumkanlah bahwa resmi BAM akan mengontrak Heri IP, dan kemungkinan besarnya adalah sampai dengan 2028. Itu artinya Heri IP yang akan mulai resmi bertugas 1 Februari mendatang ditargetkan untuk bisa merebut atau bisa memoles para pemain ganda putra Malaysia merebut medali emas Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Tentu saja ini target yang sangat lazim, sangat lumrah bagi dimanapun negara-negara yang memiliki potensi besar merebut medali emas, termasuk Indonesia juga Malaysia, untuk bisa menempatkan pemainnya sebagai peraih medali emas di Olimpiade. Nah, di ganda putra memang dibandingkan Indonesia, Cina, Korea, atau juga malah Cina Taipei, Malaysia masih tertinggal jauh dalam beberapa turnamen, beberapa perhelatan Olimpiade sejak resmi dimainkan di Olimpiade Barcelona 1992. Belum ada satupun ganda putra Malaysia yang bisa merebut medali emas. Bandingkan dengan Indonesia yang sudah pernah 3 pasangannya merebut medali emas, yakni Ricky Reksi tahun 92 di 92 maksud saya tahun 96 Ricky Reksi di Atlanta, kemudian ada Tony Gunawan dan Chandra Wijaya di Sydney 2000, dan Markis Kido Hendra Setiawan di Olimpiade Beijing 2008. Kemudian Korea juga sudah 2 kali berhasil merebut medali emas di tahun 92. Kemudian juga ada pasangan dari Cina merebut medali emas di tahun 2012 dan 2016. 2 kali Fu Haifeng, kemudian di 2020 yang dimainkan 2021 pada Olimpiade Tokyo, dan di 2024 ganda dari Cina Taipei Liang Wangchilin
berturut-turut berhasil merebut medali emas. Sementara ganda dari Malaysia paling tinggi adalah pencapaian mereka hanya mampu merebut medali perak di Olimpiade Atlanta ketika Chia Soon Kit Yap Kim Hock menyerah kepada Ricky Rexy di partai final, dan juga ketika Goh Fei Shem Tan Wee Kiong menyerah kepada Fu Haifeng Zhang Nan yang merebut medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro. Nah, tentu ini mereka tangkap dengan bisa merekrut Harry P yang juga sudah piawai untuk menjadikan ganda-ganda putra pelatnas PBSI menjadi pemain-pemain yang mengkilap, pemain-pemain yang memiliki prestasi bagus, dan beberapa kali juga kita lihat banyak bermunculan pemain-pemain ganda putra yang baru berkat polesan diantaranya dari tangan dingin Harry P. Kita tahu Markis Kido dan Hendra Setiawan, juga Tony Gunawan dan Chandra Wijaya bisa merebut medali emas tidak lepas dari polesan tangan dingin Harry P. Begitu juga kita lihat betapa pasangan The Minion, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan juga Gideon bisa tampil bagus dalam beberapa tahun sebelum mereka akhirnya berdua mundur. Mereka beberapa kali menjadi juara di turnamen-turnamen besar dan juga bisa menjadi pemain nomor 1 dunia. Kita juga lihat bagaimana Ahsan Hendra dengan polesan Harry P bisa tetap bertahan hingga tahun 2024 dengan prestasi-prestasi yang baik. Nah, tentu ini menjadi catatan khusus buat bidang pembinaan dan prestasi PBSI. Bagaimana tantangan itu justru nantinya akan datang dari kehadiran Harry P di Pelatnas PBSI Pelatnas Ganda Putra BAM, Pelatnas Ganda Putra Malaysia. Kita tahu pastilah Harry P sudah mengerti dan mengetahui bagaimana sistem kepelatihan di Indonesia, bagaimana juga dia bisa sudah memahami kelebihan dan kekurangan pemain-pemain pelatnas ganda putra yang ada di Indonesia sekarang ini, yang sebagian besarnya juga masih pemain-pemain yang pernah dia tangani beberapa tahun terakhir. Seperti kita lihat masih ada Fajar Rian, kemudian juga ada Bagas Maulana, ada Daniel Martin, ada Leo, juga ada Sohibul Fikri. Walaupun mereka sudah berganti pasangan, tapi tentu saja satu persatu sudah kartu mereka sudah berada di tangan Harry P, dan ini menjadi catatan bagaimana tim pelatih ganda putra kita yang sekarang dikepalai oleh Denny Kantono, mantan pemain ganda putra yang merebut maksud saya bukan Denny Kantono, Antonius yang bersama Denny Kantono merebut medali perunggu di Olimpiade Atlanta. Mudah-mudahan mereka bisa melihat gelagat ini untuk bisa menutupi celah-celah yang sudah bisa dibaca oleh Harry P terhadap mantan anak asuhnya di Pelatnas PBSI. Sebagaimana kita ketahui, tentu untuk Olimpiade 2028 pemain-pemain kita masih berkisar di pemain-pemain yang memang pernah dibesarkan dan pernah dibentuk oleh Harry IP. Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri bagaimana bisa istilahnya dalam tanda petik mungkin mengubah cara bermain mereka yang tidak diketahui oleh Harry IP. Tapi juga ada satu hal bahwa belakangan setelah 2008 Harry P juga memang belum bisa menghasilkan juara Olimpiade lagi dari ganda putra Indonesia. Ini juga harusnya menjadi tantangan bagi Antonius bahwa sekarang saatnya dia bisa menularkan ilmunya selama jadi pemain untuk bisa dengan gaya melatih dia yang lain, dengan strategi dia yang lain untuk menghasilkan pemain-pemain ganda putra yang memiliki bobot tinggi dan bisa merebut medali emas di Los Angeles 2028. Jangan lupa bagi yang ingin komen silahkan komen, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel kita untuk pengembangan channel ini. Salam badminton.